lebih banyak orang lagi. Kira-kira begitu teman-teman, Kak Esther. Nanti kita bisa sharing-sharing ya. Banyak kita bisa sharing-sharing. Keren. Ya, betul. Itu dari Epin, dari Kak Sylvie. Kathy sudah ada? Tes? Kathy? Okay. Kathy tes, Kathy. Kathy tadi datang dan pergi jadi. Kalau pakai komputer. Menggaung. Lagi share screen ya? Cat lagi share screen. Oke. Widih. Mantap. Sudah tampak. Super. Jujur ya. Network terlalu lemah sekali. Ada yang menggaung. Bisa harus. Bentar. Sebentar. Sudah kayak suaranya sudah kedengaran. Screen-nya sudah kelihatan. Ya ini. Kelihatan ya? Kelihatan kan? Orang kaya versus orang miskin. Ya, jadi ini sebenarnya kalau dari pengalaman saya, ini gara-gara corona ya, kita menyalahkan corona. Sebenarnya gara-gara corona, jadi kita punya banyak. Saya harus mute satu. Ya, jadi karena corona, jadi masih menggaung kan? Ya, masih. Ya. Tapi suara bisa kedengaran. Ya, jadi akhir-akhir ini memang saya banyak belajar tentang manajemen finansial. Nah, kenapa finansial ini penting? Beberapa hari ini saya renungkan. Nah, karena finansial itu ya bagaimana dasar kita untuk mengatur keuangan kita. Nah, seperti itu. Jadi tadi yang Kak Esther sudah ceritakan ya. Jadi ketika kita misalkan kita punya gaji besar nih, tapi kalau kita tidak bisa mengatur finansial kita, ya tetap saja kita akan terus berkekurangan. Mau berapapun gaji kita, mau gaji kita 2 digit kek, 3 digit kek, tapi kalau kita nggak bisa mengatur keuangan kita, itu pasti akhirnya tuh kita kekurangan aja seperti itu. Dan kalau kita tidak mengerti teknik-teknik untuk mengatur finansial, ya kita juga tidak bisa melakukan banyak hal. Karena ya kita tahu bahwa keuangan itu uang kita butuhkan untuk kita bisa melakukan banyak hal. Misalkan kita mau buka bisnis, kita mau membantu orang, kita mau misalkan kita punya visi, misalkan kita ingin bangun sekolah, atau kita ingin bangun rumah sakit, atau klinik, atau apapun, itu pasti butuh uang. Jadi sebenarnya pendidikan finansial itu penting, karena ya contohnya kalau kita Kristen, kita berdoa nih kepada Tuhan, apa tujuan hidup saya sih? Apa tujuan saya hidup di dunia ini? Ya tujuan hidup kita itu, kita dapatkan pertama kali dari Tuhan, tapi bagaimana secara teknisnya kita merealisasikan itu. Makanya sebenarnya kita perlu banyak belajar, maksudnya
ya bukan tentang finansial saja, misalkan kita belajar tentang kesehatan, tentang pendidikan. Jadi kita juga bisa mengupgrade hidup kita. Dan di sini mungkin saya mau kasih pembuka tentang bagaimana itu finansial. Mas, jelas ya suara saya? Yes, jelas, hanya itu aja, bergaung. Ini habis saya koneknya dua nih, dari HP sama dari laptop. Oh, Laptop suka ngeheng jadi. ya. Jadi ini ada dari sumber beberapa buku yang saya baca. Nah ini ini sebagai, karena pertemuan ini sebenarnya buat pemanasan saja sih. Jadi komunitas kita ini tadi kenapa bukan saya, ini komunitas yang berbicara mengenai apa. Tadi sudah dijelaskan sama Kak Esther. Jadi komunitas ini bagaimana kita sebenarnya menjadi tempat untuk kita mengedukasi, terus kita berbagi pengalaman, ataupun kita juga belajar dari pengalaman orang. Nah, kalau tentang finansial yang saya belajar beberapa minggu ini, dari buku-buku yang saya baca, nah ini salah satu buku dari Pak Tung Desawaringin, ya, dia bilang gini, di dunia ini tuh hanya ada dua tipe orang, ada orang kaya sama orang miskin. Nah, menurut data itu dibilang seperti ini, 95% jumlah orang di seluruh dunia, itu 95% ini hanya menguasai 10% uang yang beredar. Jadi dengan 95% jumlah orang dunia, mereka cuma menguasai 10% uang beredar. Sedangkan kalau 5% orang, 5% jumlah orang di seluruh dunia ini menguasai 90% uang yang beredar. Jadi 5% orang ini dibilang bahwa ini orang-orang yang sangat dari segi finansial tuh mereka kaya raya. Jadi mereka tuh menguasai 90% uang yang beredar ini. Nah, dikatakan kalau misalkan 100% uang yang beredar ini dibagi sama rata di seluruh orang di dunia, dikatakan kalau satu orang itu bisa dapat sekitar 24 miliar. Tapi dibilang nanti kita lihat 5 tahun ke depan kondisinya seperti apa. Apakah 95% ini akan berubah porsinya? Nah, dikatakan bahwa jika 5 tahun ke depan dibilang bahwa komposisi ini akan kembali seperti awal. Jadi 95% akan menguasai 10% uang beredar dan 5% orang akan menguasai 90% uang beredar. Jadi memang bukan berdasarkan jumlah uang yang kita miliki sebenarnya, cuman kembali ke karakter orang tersebut, bagaimana mengelola keuangannya. Nah, di sini dibilang bahwa ada orang miskin, ada orang kaya. Nah, sebenarnya orang miskin ini bukan orang yang homeless, misalkan tidur di pinggir-pinggir jalan atau orang yang sangat miskin lah. Sebenarnya kondisi miskin ini di sini tuh dibilangnya bukan seperti ini. Jadi orang yang mempunyai pola pikir miskin, nah terlepas dari dia punya uang atau tidak punya uang. Nah ciri-cirinya tuh pertama hanya fokusnya pada bersenang-senang saja, jadi tidak peduli pada masa mendatang. Yang penting dia happy. Orang-orang ini mungkin pintar nih cari uang, tapi uangnya cepat menguap gitu. Jadi uangnya tidak ditabung, tidak diinvestasi, langsung cepat menguap. Dan pola pikiran orang miskin adalah mereka itu sering menyalahkan lingkungan. Mereka menyalahkan keluarga. Dia mungkin membandingkan hidupnya dengan orang lain, ya maksudnya. Ya pantaslah dia orang tuanya kaya, pantaslah dia lulusan luar negeri misalkan. Oh pantaslah dia dapat warisan banyak, bukan seperti itu. Jadi pola pikiran orang miskin itu mereka sering menyalahkan keluarga, mungkin teman, mungkin bos mereka ataupun situasi mereka. Nah ini salah satunya ya di buku yang saya baca itu dikasih contoh si Nicholas, siapa nih? Nicholas Cage ya namanya. Dia ini aktor terkenal Hollywood. Nah, cuman dari liputan6.com itu dibilang bahwa dia salah satu artis yang saat ini punya banyak hutang.
Jadi dia punya pemasukan yang besar sekali, tapi karena dengan hidup gayanya yang glamor, akhirnya dia bangkrut dan akhirnya punya banyak utang. Nah, itu salah satunya. Nah, sedangkan kalau orang kaya ini bisa benar-benar kaya secara materi, sehingga dia bisa hidup glamor, ataupun dia memang kaya, tapi dia ya hidupnya sederhana gitu. Jadi ada satu quote yang saya suka sekali dibilangnya, nah si kaya ini tidak sekedar bekerja keras, dia menjadi kaya dengan memiliki tujuan dan berani mengambil resiko dan cerdas mengelolanya, memperjuangkan tujuannya hari demi hari dan tidak mudah gitu. Jadi nah si orang kaya ini mereka orang yang kerja keras, dia berani ambil resiko, dia juga mengelolanya juga dengan baik ya, seperti itu. Dan dia juga memperjuangkan tujuannya, dia mau tujuan apa nanti akhirnya. Nah ini ya contohnya sih, mungkin kita udah banyak tahu ya, seperti Mark CEO Facebook atau Warren Buffett ya. Mereka orang yang sangat kaya, cuman memang lifestyle mereka ya sederhana, mungkin karena memang tipe orangnya juga seperti itu. Kalau contohnya misalkan kayak Bill Gates gitu ya. Nah, sebenarnya menjadi mungkin di sini mungkin yang ini misalkan menjadi kaya itu apakah suatu dosa? Nah, itu sebenarnya tergantung keyakinan kita. Karena dibilang bahwa uang adalah akal dari kejahatan. Tapi di pemikiran lain bahwa tidak punya uang itu sebenarnya itu akar dari segala kejahatan. Jadi ya kalau kita lihat di TV, kejahatan-kejahatan terjadi kebanyakan karena mereka memang tidak punya uang, pembunuhan, pemerkosaan, apa gitu. Jadi perampokan itu karena memang dasarnya mereka tidak punya uang. Nah, pemikiran yang lain, nah saya harus bekerja keras untuk menjadi kaya. Sebenarnya ini mungkin betul ya memang saya harus kerja keras untuk menjadi kaya, tapi pemikiran yang sebenarnya itu adalah saya harus kerja secara cerdas dan juga bekerja keras agar menjadi kaya lebih cepat. Jadi kalau orang-orang yang kerja dengan lebih cerdas, dikatakan bahwa mereka menjadi lebih cepat kaya. Nah, ada yang bilang bahwa orang mati tidak bawa uang tuh untuk apa kita cari uang di dunia banyak-banyak. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Tapi dengan uang yang banyak sebenarnya kita bisa menyelamatkan banyak hidup orang dan kita juga bisa meninggalkan warisan. Ya kalau kita mungkin mau jujur, kita lebih senang meninggalkan warisan yang banyak atau yang sedikit. Pasti kita pilihnya, saya lebih senang meninggalkan warisan buat generasi saya dengan warisan yang lebih banyak tentunya. Nah, dibilang ada pemikiran yang lain, uang bukan segalanya. Ya memang uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Ya tadi kembali lagi yang tadi saya bilang, nah mengapa beberapa hari ini memang saya sangat Tuhan dorong untuk saya belajar tentang finansial, walaupun mungkin ketika saya pikir sekarang kayaknya sudah terlambat ya, dengan umur sekian saya baru mengerti tentang finansial, kenapa tidak dari dulu, tapi sebenarnya tidak ada kata terlambat seperti itu. Jadi ini yang saya mau bagikan di sini. Nah, makanya dengan dasar seperti itu sebenarnya kita butuh yang namanya pendidikan finansial. Jadi sebenarnya pendidikan finansial ini mungkin saya juga baru-baru ini tahu ya dengan istilah ini. Mungkin teman-teman yang lain mungkin ada yang sudah pernah dulu tahu tentang istilah ini, tapi kalau bagi saya ini sesuatu yang baru karena memang saya baru mengetahuinya ya ini. Nah, untuk orang-orang di Indonesia, saya ambil beberapa contoh orang yang di Indonesia. Ini ada, mereka ini dibilangnya Warren Buffett di Indonesia ya, Pak Loy Keng Hong ya. Nah, ini dibilangnya Warren Buffett Indonesia, dia investor sukses lah di Indonesia. Nah, selain itu ada Mary Riana, kalau pernah baca bukunya Mimpi $1 Juta, bisa tahu dulu Mary Riana itu bekerja keras, akhirnya dia bisa memperoleh kesuksesannya. Nah, terus selain itu ada Bung Chandra ya, ini Bung Chandra ini dia awalnya dia bisnisnya MLM, tapi akhirnya dia salah satu motivator juga termuda di Indonesia.
Sekarang dia lagi bisnis, dia terjun ke bisnis properti. Nah ini yang saya paling suka tuh ini, si Andika Sutara Putra ini dia sama kayak Lo Keng Hong ya, dia bidangnya tuh di investasi pasar modal ya, pasar saham. Nah dia mulai dia orang Kalimantan. Dia mulai investasi itu umur 16 tahun. Awalnya tuh orang tuanya tidak setuju dia suka main saham karena orang tuanya berpikir saham itu kan judi dan segala macam. Nah, tapi dia akhirnya meyakinkan orang tuanya, dia mau terjun ke dunia saham. Akhirnya selama 10 tahun sampai sekarang dia umurnya muda, dia masih 25 atau 26 tahun, tapi dia sudah menjadi orang yang sukses. Akhirnya dia dari kota kecil di Kalimantan, akhirnya dia pindah ke Jakarta. Nah, sebenarnya itu. Jadi pendidikan finansial itu sebenarnya ya, mengajarkan kita sih utamanya pertama menabung dan juga investasi. Di sini saya cuma kasih gambaran saja. Di sini juga yang saya baru belajar juga tentang menabung dan investasi. Nah, kalau menabung mungkin kebanyakan kita menabung di deposito bank. Tapi kalau investasi itu sebenarnya ada macam-macam kalau kita belajar. Ada investasi emas, ada investasi pasar modal, saham. Nah, investasi yang paling susah itu bisnis. Kalau kita bangun bisnis itu namanya juga kita investasi. Kalau kita beli properti, beli aset, dan asetnya itu mendatangkan keuntungan bagi kita, itu namanya juga investasi. Nah, ini satu quote yang bagus dari Warren Buffett. Dia bilang gini, risk comes from not knowing what you are doing. Jadi, resiko itu datang ketika kamu tidak mengerti apa yang kamu kerjakan. Gitu. Jadi, misalkan, mungkin saya bidang kesehatan. Mungkin saya misalkan saya mau bangun toko roti nih, bisnis roti. Ya saya, kalau misalkan saya belum mengerti bidang itu, terus saya langsung terjun tanpa belajar dulu, resikonya pasti lebih besar dibandingkan saya belajar dulu. Oh, membangun toko roti gimana sih? Membuat roti yang baik gimana sih? Seperti itu. Jadi, kalau kita mau belajar sesuatu nih, nah ini salah satu contoh, akhir-akhir ini saya belajar untuk mulai investasi ya. Saya belajar investasi di pasar saham, menabung saham. Nah, ini sesuatu yang saya sebelumnya tidak pernah mengerti. Dulu saya pernah sekitar mungkin 2 tahun, 3 tahun yang lalu, mungkin ada orang pernah cerita ke saya, cuman karena saya tidak mengerti, jadi saya anggap itu seperti biasa. Tapi ketika saya coba mendalami menabung saham itu seperti apa sih? Nah, akhirnya ya kita bisa mengukur resikonya mungkin bagi saya mungkin resikonya mungkin lebih kecil dibandingkan dulu mungkin kalau saya tidak mengerti langsung saya terjun seperti itu. Jadi apapun bukan hanya finansial, tapi kalau misalkan kita mengerjakan hal yang lain, resiko itu datang jika kita tidak mengerti apa yang kita kerjakan. Nah, ini penutup dari saya mungkin quotes dari Bill Gates. Nah, di sini mungkin yang sudah sering ya kita dengar ya, ketika kita lahir miskin, itu mungkin bukan kesalahan kita, tapi kalau bisa kita meninggal dengan keadaan miskin, itulah kesalahan kita seperti itu. Jadi ini salah satu hal yang saya pikir kita harus banyak belajar tentang finansial, karena finansial itu mungkin kita masing-masing punya banyak mimpi ya. Saya pengen bangun ini, tapi kadang-kadang kita tidak mengerti caranya gimana sih. Nggak mungkin kita cuma hanya berdoa kepada Tuhan, berdoa semalam suntuk atau berhari-hari berpuasa, tapi kita nggak mengerti ilmunya seperti apa. Jadi perlu kita mengkombinasikan kehidupan rohani kita dengan kita juga harus belajar seperti itu. Jadi kalau Pak Tung Desemwaring itu dia bilang investasi dari leher ke atas, artinya kita investasi ilmu itu jauh lebih penting dibandingkan kita melakukan sesuatu tapi kita tidak investasi untuk belajar juga. Seperti itu. Mungkin itu yang ini mungkin baru pembuka bagaimana finansial itu. Nanti mungkin pertemuan-pertemuan berikutnya nanti kita atur jadwalnya. Mungkin saya akan coba membahas juga tentang finansial yang saya mengerti. Nanti boleh teman-teman juga boleh sharing pengalamannya seperti apa di bidang finansial. Ya mungkin seperti itu, Kak Esther.
Terima kasih. Terima kasih, Katie. Akhirnya ya, quote terakhirnya, if you were born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. Sepakat. Benar sekali. Katie juga nih yang mendorong sekali untuk kita benar-benar mengerti finansial. Katie selalu mengingatkan, ini Katie memang ini sekali, gift sekali buat kita nih, Katie. Mengingatkan bahwa kalau tidak begitu, kalau begini-begini terus, bocor dong semua sumber daya yang Tuhan percayakan. Tidak bisa dikelola dengan baik. Seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang, ini saya langsung buka ya, sesi sharing. Buat teman-teman yang di Zoom ini, yang punya hak istimewa, karena bisa langsung dialog interaktif toh. Jadi silakan boleh bertanya, boleh sharing, boleh cerita, apapun itu. Mau finansial, mau pola asuh mau apapun. Punya pengalaman. Silakan. Ya. Silakan. Sayang. Oke, semuanya salam kenal. Saya Roslin Madas, tapi biasa dipanggil dengan Sister Oci. Halo, Ci. Ya. Halo. Dan saya kerjanya di Titip, di Sentani. Saya di finance juga. Terima kasih untuk Kak Katrin. Wow, finance. Ya, bagi tentang finance itu benar sekali. Baik sekali untuk kita belajar sama-sama juga. Dan juga bagian pendidikan. Sebelum saya mau seringkan, waktu komunitas ini muncul, ada yang menyanyi di belakang. Oh, sabar kakak silent itu ini apa namanya masjid. Saya kira kakak ada putar lagu penyembahan. Sudah. Background penyembahan. Terima kasih untuk grup ini. Saya senang sekali karena beberapa hari setelah corona itu saya ada buat keputusan untuk mau buat siaran langsung dan keluar dari zona nyaman untuk bisa melakukan seperti apa yang kita lakukan seperti normalnya, macam mungkin pergi untuk memberitakan hal-hal yang baik, macam sosialisasi atau mengajar dan sebagainya. Jadi saya buat dalam siaran langsung. Tapi dalam 3 minggu atau sudah hampir 1 bulan ini saya tidak lakukan karena saya punya mental yang kurang baik. Karena Karena cibiran-cibiran netizen, Sio. Jadi saya biasa buat siaran langsung. Siaran langsung kemarin dengan Ibu Dokter juga, Ibu Dokter Esther tentang life esteem, ada juga tentang bullying untuk cuma pengembangan dan pengetahuan dan kebanyakan kepada anak-anak remaja supaya lebih lagi mengetahui diri mereka dan lebih lagi untuk lebih lagi menghargai apa yang mereka punya dan mengerti tentang tujuan hidup. Itu yang saya buat di live, mau di Instagram ataupun di Facebook. Tapi karena satu dan lain hal, jadi 1 bulan itu saya berhenti. Jadi karena begitu sudah, saya berhenti dan saya senang sekali ada grup ini yang mengingatkan lagi tentang mental. Kalau bukan saya, siapa lagi macam itu seperti teguran gitu. Kenapa bukan saya? Jadi itu buat sampai karena dalam minggu-minggu yang berjalan yang saya tidak live itu, saya selalu bilang kasih orang lain sudah. Mungkin dong lebih bagus daripada saya begitu. Mungkin dong lebih bisa daripada saya. Jadi kasih orang yang netizen itu untuk bicara lagi begitu. Jadi itu yang buat saya rasa bangkit lagi dan untuk menyuarakan hal yang baik di Facebook ataupun Instagram. Karena sekarang kalau kita jarang ketemu face to face atau kita jarang di komunitas, berarti banyaknya tuh di sosial media. Jadi mainnya semua di sosial media. Mau ngajar, mau sosialisasi atau apapun itu pasti sosial media, dan saya lakukan itu. Dan terima kasih untuk komunitas ini untuk sudah membangkitkan saya punya mental lagi
yang 3 minggu itu mental kerupuk, mental luster mungkin saya bisa bilang, karena saya berdiam diri atau mungkin saya seperti anak panah yang sudah ditarik ke belakang untuk kerja saja. Jadi terima kasih untuk komunitas ini, senang sekali karena ada lihat tanah sendiri gitu, tanah sendiri, dan itu memang kerinduan saya juga untuk mau cari keuntungan diri sendiri, tapi keuntungan bersama dengan orang banyak dan orang-orang Papua saja yang bisa berdiri dan sendiri. Jadi itu yang saya mau bagikan. Terima kasih untuk kakak dokter, tadi kakak Ekin bagi tentang pendidikan dan juga kakak Catherine bagi tentang finance, dan itu sangat keren. Terima kasih banyak. Wow, terima Itu kasih. sharing saya untuk mau kasih tahu semuanya. Kalau itu yang saya sedang buat. Keren. Wow, keren. Yes. Benar ya, terima kasih Oci. Ya benar, Oci emang sempat ngobrol ya, Oci sempat bilang, ya Kak, pas sekali komunitas ini. Pas lagi ini, lagi down. Lagi down-downnya, ya. Benar. Cara Tuhan memang ajaib. Itu dari Oci, ada lagi yang mau sharing? Boleh saya. Boleh. Iya, perkenalkan semua, nama saya Wela Saroy, biasa panggil Wela, istilahnya sekali. Terima kasih, saya juga senang bisa bergabung dengan komunitas ini. Beberapa waktu saya sempat pikirkan juga untuk bagaimana ada komunitas yang kita bisa sharing seperti ini, dan corona ternyata punya dampak positif buat kita seperti hari ini. Kita bisa duduk, kita bisa diskusi soal apa saja. Kakak-kakak dong dari dokter bisa bicara soal kesehatan, pendidikan, bisnis. Kalau nanti Yano bergabung, dia bisa berbagi tentang bisnis. Saya sharing sedikit sebelumnya. Background saya ini bukan pendidikan. Background saya itu teknik pertambangan, tapi bukan tidak tahu. Saya percaya bahwa saya ada di pendidikan karena Tuhan mau saya ada di pendidikan untuk lihat kita punya pendidikan di Papua itu sudah sejauh apa. Dan tidak banyak pengalaman sebenarnya seperti kakak Epin. Saya kagum kakak bisa 14 tahun di dunia pendidikan dan kakak bisa buat satu sekolah seperti itu. Angkat jempol buat kakak, itu bagus sekali. Saya baru sekitar 4 sampai 5 tahun di dunia pendidikan, tapi saya kerja, ada kakak Sylvia juga kerja di UNICEF waktu itu. Jadi di UNICEF itu tidak hanya kita bicara soal pendidikan saja, tapi ada seperti cuma untuk teman-teman mentor seperti kakak Sylvia, mereka di literasi keuangan tuh harus seperti apa. Tiap 3 bulan kita sampaikan bahwa kita perlu ada manajemen keuangan. Jujur saya sendiri waktu mulai gaji mulainya buah sulung diberikan. Bulan berikut mulai dengan ini kayak kita tiap hari tarik, tapi kita tidak bisa perhitungkan berapa yang kita sisihkan untuk kita tabung buat kita punya masa depan. Sampai waktu saya ikut literasi keuangan di UNICEF, program ada satu program itu sebenarnya buat orang-orang keuangan, cuma karena saya di dalam dan ada tempat untuk 1 orang lagi, jadi saya punya manajer bilang, Bella sudah masuk saja, ikut-ikut saja, yang penting penuhi kuota. Kalau saya sih sharingnya itu berharga sebenarnya, ada pengetahuan, jadi kegiatan-kegiatan gitu saya pikir untuk ikut saja, dan dampak positifnya adalah sekarang secara tidak langsung saya bisa manage keuangan dengan baik, bagaimana tiap bulan harus ada untuk saya sisihkan dalam tabungan, dan kebetulan saya sisihkan itu dalam investasi emas, itu di Pegadaian, karena kita punya teman ada di Pegadaian, jadi saya kira itu sharing yang baik untuk kita anak-anak Papua harus berpikir soal hal itu. Kemudian kendala yang baru saja saya hadapi, jadi saya setelah dari UNICEF saya ke Bintuni di program, ada satu program dari kita punya yayasan juga di sana, dan waktu sampai di sana yang jadi manajer ini dia tidak punya pengetahuan mengenai manajemen itu seperti bagaimana, karena waktu di Jayapura dia langsung di lapangan, tidak ada di dalam manajemen, sehingga susah sekali. Saat kita di sana susah sekali. Kebetulan kita punya kantor pusat itu ada di Jakarta dan semua diatur dari Jakarta, itu yang buat bagaimana kita susah. Dan saya kira dia belum mengerti bagaimana menjadi manajer itu seperti bagaimana, tidak hanya kita teknis di lapangan seperti bagaimana, tapi secara finansial kita harus mengerti, secara teknis manajemen juga kita harus mengerti, sehingga waktu di sana kita sangat kesulitan, dan 6 bulan berjalan saya harus berhenti, kemudian masuk ke, saya waktu berhenti pun saya bilang
saya harus mengerti bagaimana manajemen. Dan Tuhan jawab waktu saya apply di salah satu lembaga kursus di Jayapura sekarang, Tangata Language yang tadi saya sampaikan ke KET sama Kakak Epin. Saya ditempatkan di posisi manajer, dan di situ saya belajar bagaimana saya harus manage manusia sampai dengan manage keuangan itu seperti apa. Sehingga waktu Nano sampaikan untuk kita bergabung dalam grup ini, saya pikir itu dampak positif yang baik untuk saya pun bisa sharing, mungkin ada pengetahuan yang bisa teman-teman sharing ke saya pun itu lebih baik. Itu saja dari saya. Kalau nanti kita bicara ke depan soal pendidikan apa, pasti saya tetap sharing juga. Sekarang saya bergerak di bidang pendidikan. Sama-sama dulu dengan Kak Silvia. Cuma sekarang kita sudah pisah, tapi tidak apa-apa, itu tetap ada dalam dalam dunia pendidikan. Thank you. Keren, Wela. Wow. Mantap. Mantap. Pas ya, Wela lagi dalam manajemen. Orang posisi manajer itu tidak gampang. Wow. Mantap. Keren. Ada lagi yang mau berbagi? Mau cerita? Pengalaman mungkin? Atau harapan? Sebagai punya harapan melalui komunitas ini. Ini mana tadi yang itu tuh rambut kayak bule tuh, susah nih. Sudah ini ya. Hadir Kak, hadir. Hadir, Asem. Ayo Susan. Susan urus itu, paspor. Asik. Iya, bagian paspor. Widih. Kabarnya? Jangan nangis. Cerita aja. Cerita apa ya Kak? Tidak. Harapan ganti baju. mungkin. Oke. Tapi dia sabar bentar ya. Tidak. Paling ini boleh. Wow. Asik, kuning. Iya. Cerah sekali malam ini ya. Semuanya, selamat malam. Halo, Susan malam. Ya. Tadi rambutnya beda. Belum kenalan. Apa? Tadi rambutnya tadi tidak rapi karena kan saya kira baru uji coba. Sekarang sudah rapi ya. Iya, perkenalan dulu toh. Perkenalkan, nama saya Susan. Kerjanya di imigrasi, kantornya di imigrasi, kantor imigrasi kelas 1 TPI Jayapura. Bagian pengurusan paspor sih. Jadi bisa. Jadi yang mau urus paspor atau apa-apa bisa langsung aja toh ke kantor, bukan ke saya. Akhirnya hubungi nomor di bawah ini. Share cara-cara. Nomor di bawah ini tapi agak jauh jadi. Belum setting kayak ini. Iya. Terus apa yang maksudnya tadi dengar dari awal, mulai dari Kak Eter bicara, Kak Epin, Catherine, ini ya apa itu sebenarnya yang selalu dibicarakan sama Catherine tiap kali video call, WA, apapun pasti tentang keuangan dan itu memang memberkati, bukan main-main. Apalagi tuh yang PNS gini, ampun, gaji masuk langsung gaji ada ke apa kalau nanti pertengahan akhir bulan sudah habis lagi. Jadi ya memang betul, memang tuh harus lebih belajar lagi. Kalau saya pribadi, saya memang tertarik sekali. Apalagi pembahasannya seperti untuk membangun. Kalau bukan mulai dari orang tuh memang
wah siapa lagi yang marah, masa aku atau dia? Kalau dia kalau ada pikiran ya sudah lah. Gitu sih, kalau saya sih kalau bisa lebih sering lah kakak toh bikin. Kalau kakak dan terasi sibuk kayak ini. Itu saja. Oke. Sebenarnya itu saja sih yang setiap saya hari sampaikan. Iya, setiap hari kayak Reno lagi, luar biasa. Terus yang tadi siapa namanya? Rosia? Rosi. Kakak ya? Halo, salam kenal. Halo, Halo. kita kuning-kuning. Iya, kita kuning tadi baru ganti baju. Tadi pakai tali satu jadi. Maaf ya. Tersopan. Itu saja kakak. Terima kasih. Wow. Baik. Wah, mantap. Ya, Susan ini kan anak-anak Jatinangor juga partner bisnisnya Katie juga. Jadi ya harus wajib ikut. Karena tiap hari, tapi itu memang harus memang harus ditekankan ulang-ulang biar tidak ini, apalagi bandel seperti saya toh. Iya, betul sekali. Sadar diri. Tapi nanti lupa. Ya. Mengerti. Yang sudah menikah mengerti. Iya, tapi masih balik jadi ya. Curhat. Paling menanggapi sharingkan. Ini ya. Itu bisa di-sharingkan. Yang tadi ya. Wela sama Susan juga sharing ya mengenai gaji. Jadi memang kita perlu mengatur gaji kita. Jadi mungkin kita pernah dengar lah tentang pembelajaran bagaimana kita mengatur gaji kita. Misalkan kalau kita Kristen 10% masuk perpuluhan. Nah, cuman mungkin kita sudah tahu dari dulu seperti itu, 10% perpuluhan, misalkan 10% dana pendidikan, 10% menabung, 10% investasi misalkan, terus sisanya kebutuhan sehari-hari, atau misalkan kita tambah 10% dengan dana amal. Ilmu seperti itu mungkin kita sudah tahu dari dulu sebenarnya pengaturan seperti itu. Nah, cuma beberapa hari ini memang saya juga ditegur ya, maksudnya untuk apa yang kita tahu itu kadang kita tidak terapkan seperti itu. Jadi kita hanya tahu mungkin sebatas, kita tahu cuma sebatas di pikiran kita, di otak kita gitu. Saya tahu kok investasi seperti ini, saya tahu kok menabung itu udah berapa macam, saya tahu kok persen-persennya, tapi yang sering sekali miss dalam kehidupan kita tuh kita tidak menerapkan itu dalam kehidupan kita. Jadi di sini juga saya juga belajar. Saya sebenarnya baru belajar, baru pemula sekali untuk bagaimana mengatur finansial seperti itu. Jadi penting bahwa apa yang kita tahu sebenarnya harus kita praktekkan seperti itu. Jadi mengapa juga kita buat komunitas seperti ini, terus kita juga mengajak teman-teman ya, maksudnya teman-teman kalau ingin sharing di bidang apa, mungkin tidak harus tunggu kok expert dulu di bidang itu, mungkin kok baru belajar, apa yang kok sudah mengerti, sharingkan saja, karena dengan kita sharing itu akan memicu diri kita untuk kita melakukan itu. Jadi istilahnya tuh, masa saya sharing begini baru saya tidak lakukan gitu. Jadi misalkan masa saya sharing menabung baru saya sendiri tidak menabung, bagaimana masa saya sharing untuk berkeuangan nih, 10% perpuluhan, 10% dana tua, 10% misalkan dana pendidikan, 10% amal, 10% dana investasi. Nah, kalau saya apa yang saya tahu kalau saya sharing yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan itu. Nah, itu yang mungkin sudah dari bulan kemarin ya. Dulu saya dapat gaji itu sama kayak Wela sama Susan ya. Dapat gaji langsung tanpa kita tanpa kita pilah-pilah gitu. Misalkan saya mau tabung berapa, saya mau ini berapa. Pokoknya ada kebutuhan ambil, perpuluhan keluar ambil keluar gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak
kita tidak bikin aturannya seperti ini loh dalam hidup saya mau seperti ini. Nah itu ketika gaji datang langsung saya sudah pos-poskan seperti itu. 10% masuk, 10% buat ini, bila perlu mungkin ada orang yang mungkin langsung bagi di rekening yang berbeda agar tidak tercampur, itu salah satu tekniknya juga seperti itu. Jadi kalau tidak nanti kita 10 tahun atau 15 tahun atau 20 tahun kehidupan kita masih tetap sama seperti ini. Kita tidak punya tabungan, kita tidak punya investasi, kita begini-begini aja walaupun mungkin gaji kita mungkin 2 digit. Tapi kalau kita tidak mengaturnya ya pasti akan banyak loss-nya. Seperti itu sih. Jadi ya, saya mendorong teman-teman juga yang lain, apapun lah yang mungkin kalian mengerti di bidang apapun, jangan malu untuk apa, ini saya belum ahli deh, saya belum ini. Tapi itu sharingkan saja, karena dengan kita men-sharingkan itu otomatis akan mendorong kita untuk kita juga melakukan seperti itu. Jadi kita melakukan, kita juga akhirnya banyak belajar. Misalkan, saya mau sharing tentang kesehatan, misalkan tentang HIV/AIDS, ya otomatis saya akan belajar lagi ulang. HIV/AIDS itu apa sih penyebabnya? Itu kan pasti akan buka buku lagi, walaupun mungkin sudah tahu sih dasar-dasarnya, harus buka buku lagi. Jadi membuat kita juga akan kembali belajar sebenarnya. Kayak gitu. Jadi ya ini pertemuan ini mungkin baru pemula ya, maksudnya tidak mungkin kita bahas semuanya. Nanti paling pertemuan depan, tiap hari Selasa kita akan mengatur, minggu ini temanya ini, minggu ini temanya ini. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan pengen sharing, atau mungkin pengen buat PowerPoint, atau mungkin mau sharingnya pakai PowerPoint juga tidak apa-apa. Jadi bisa kontak kita, supaya kita juga bisa persiapkan seperti itu. Atau mungkin ada rekomendasi misalnya, tadi kayak Wela ya, mungkin kita punya teman ada yang kerja di penggalian, ya, mungkin sharing tentang menabung emas itu kayak gimana sih sekarang, menabung emas di penggalian. Seperti itu. Jadi kenapa menabung emas? Kalau yang saya tahu menabung emas itu dia kenaikannya lebih, ya masing-masing sih sebenarnya punya resiko ya, kekurangan sama kelebihannya itu masing-masing itu pasti ada. Cuman kalau menabung emas dia itu lebih besar ya. Bunga harga emas itu dari tahun ke tahun nilainya terus naik gitu, dibandingkan kalau kita menabung hanya di deposito bank, bunganya lebih kecil. Seperti itu sih. Jadi ini cuma sekilas saja. Atau misalkan teman-teman ada, saya punya teman nih di bidang ini, ya nggak apa-apa, ajak, nanti kita bisa komunikasi, mungkin kita bisa, jadi kita juga bisa belajar dari dia. Yap. Selamat datang buat Yan. Halo, adikku. Selamat datang, Yan. Bos Fonda PKP. Ya, Fonda PKP. Owner. Welcome, owner. Tadi bilang apa? Pakai bawang India ya, daun teh. Kitchen teh. Biasa sekali ownernya nih. Iya. Oh, Yan suara terada. Dia lagi mute kayaknya. No, suara tidak ada. Hujan lebat di sini. Ya ampunilah. Akhirnya suara kedengaran. Wow, hujan kita. Ya. Mungkin mau sharing. Ada lagi yang mau ini? Paling mau share lagi ya. Kita pertemuan juga jangan lama-lama lah, maksudnya biar walaupun cuma 1,5 jam tapi ini efektif, terus ya kita juga tidak mengganggu aktivitas yang lain. Di Jayapura paling sudah jam 9 lewat ya.
Paling 7 Yang menit 9 lewat. masih ada yang Dr. Catherine jangan lupa di screenshot ya, kita punya wajah 2123. wajah screenshot Cat, jangan lupa screenshot Jangan. Cat. Hujan lebat di mana? Cat Tanya. jangan lupa screenshot. Iya, sudah. Mungkin saya masuk soal Jadi- KKET tadi punya apa? KKET sempat bahas mengenai otsus. Boleh? Saya boleh masuk. Boleh, Oh boleh. iya, Halo. boleh. Boleh. Kebetulan ya, maksudnya ini pengalaman Silakan, saja ya. yang saya sharing. Kebetulan kemarin baru saja sebenarnya. Jadi saya di Tangata ini baru sekitar 6 bulan. Waktu masuk langsung saya dipercayakan untuk mengurus teman-teman beberapa anak Papua yang mereka akan pergi ke New Zealand untuk melanjutkan S1 maupun S2. Dan kebetulan itu menggunakan dana otsus. Dari sebelum-sebelumnya waktu dengan program UNICEF dan beberapa proyek dengan dinas pendidikan pun yang KKIT bilang itu benar, kita punya manajemen mengenai distribusi otsus itu masih jauh dari apa yang seharusnya diharapkan sama masyarakat. Jadi memang untuk pendidikan saja, karena saya di pendidikan, jadi saya bicara soal pendidikan. Untuk pendidikan saja di lapangan pun anak-anak itu sebenarnya punya keinginan untuk bagaimana sekolah dengan baik. Jangankan kita keluar yang jauh ke pegunungan, di daerah Kabupaten Jayapura sendiri pun masih banyak dana otsus itu tidak sampai benar-benar di lapangan. Tapi lewat program UNICEF ada beberapa kegiatan yang memang kita masukkan untuk harus ada koneksi antara pemerintah, sekolah dan masyarakat, maupun pemerintah kampung, masyarakat dan sebagainya. Jadi ada namanya manajemen berbasis sekolah dan ada rapat koordinasi. Rapat koordinasi itu biasanya kita lakukan tiap 1 bulan. Itu dana desa yang masuk di kampung itu kita akan pantau. Jadi di dalam program kita punya teman-teman yang ada di lapangan, mentor trainer, mereka akan pantau dan membantu sekolah untuk bagaimana sekolah itu dana pendidikan yang harusnya masuk ke sekolah itu tersalurkan betul-betul ke dalam sekolah. Jadi pemerintah kampung pun ikut ambil bagian untuk bagaimana masuk salah satu sekolah yang memang kita push betul-betul dan sudah ada hasil itu SD YPK Amai, kemudian SD Negeri Yongsu. Jadi benar-benar bagaimana sekolah diajak ajar untuk transparan dalam mengelola keuangan, begitu di dalam kampung mereka sendiri. Jadi itu mungkin sharing mengenai manajemen finansial di dalam pemerintah kampung maupun di sekolah seperti apa. Wow, ya. Begitu. Ya. Berarti pengawasan butuh sistem yang inilah ya. Iya, benar-benar betul, Kak. semua harus terlibat toh. Benar sekali, Kakak. Jadi benar-benar menurut saya pribadi sekolah-sekolah memang perlu ada pendamping seperti yang dilakukan program UNICEF untuk beberapa sekolah dasar di Kabupaten Jayapura. Jadi tidak hanya Kabupaten Jayapura. Di Papua itu di Sorong, Timika, Jayapura, Wamena sama Biak. Jadi ada 5 kabupaten yang jadi piloting program. Cuma yang kurang kita punya bapak-bapak dorang, mama-mama dorang yang ada di pemerintahan itu bagaimana hasil sustainability kayak ini. Itu yang kurang, keberlanjutan setelah program. Sustainability-nya ya. Ya, jadi memang sangat kurang untuk bagaimana kita tetap apa sih? Ya itu berlanjut terus untuk jadi setelah program keluar itu tetap berjalan. Itu yang kurang sebenarnya. Bagaimana kita ingatkan mereka bahwa mereka harus tahu bahwa ini penting, tidak hanya untuk hari ini tapi untuk ke depan nanti. Betul. Walaupun ya. dari luar akan masuk terus untuk bantu kita dalam program-program seperti itu, tapi kalau kita sendiri tidak ada niat dari hati, sudah tetap kita akan stuck di tempat seperti begini. Ya, betul sekali. Wow. Itu sharingnya kalau beberapa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan manajemen finansial baik di sekolah, kemudian kalau secara pribadi saya belum terlalu banyak punya pengalaman seperti Minda sendiri. Kalau di kursus kemarin mengenai dana otsus, memang saya akui dana otsus untuk pendidikan itu sangat besar, untuk kesehatan, untuk sosial itu memang sangat besar, cuma itu sudah belum tepat sasaran menurut saya. Benar-benar. Betul.
Wow, benar ya. Betul. Perlu ini nih. Selain kita tahu kelemahannya, memang harus mulai dari kita sih. Iya. Maksudnya kan, kadang untuk lingkungan, untuk satu sistem, untuk budaya berubah memang tidak mudah. Cuman kalau itu sudah kita mulai dari diri kita apapun itu. Betul. Ya, Wela kan sama-sama Sylvie. Bu ya, susunya sama-sama Iya. satu. Jadi saya biasa project officer saja waktu itu. Jadi nanti kalau ada posisi-posisi, oke saya gantikan ke lapangan. Atau orang keuangan dong punya kegiatan. Jadi dampak positifnya adalah kalimat terakhir dari Dr. Na, kalau ilmu pengetahuan itu tujuannya apa, tapi secara tidak langsung kita punya telinga mendengar, di mana iman tumbuh melalui pendengaran. Amin. Ya. Ini siapa yang bagi korpri? Santo. Amin ya. Benar. Betul. Nah, ada lagi yang mau tambahkan sebelum closing? Betul. Ada yang mau tambahkan? Ada yang mau cerita? Ya, satu orang lah sebelum saya closing. Yan. Katanya hujan, kah? Yan bilang hujan. Hujan juga suara kedengaran bagus, merdu. Mau apa ini, Kak? Bicara Halo, ya. selamat malam. Selamat malam. Malam, no. Selamat malam. Malam ya. Malam, Kita kan tadi bahas apa? Malam. Sorry, baru bergabung. Baru selesai meeting yang satu. Asik. Tiba. Kita bahas ini sih sedikit tentang komunitas ini. Terus yang terakhir ini, setelah kita sharing tentang finansial, kalian sharing tentang manajemen kesehatan, apa yang terjadi kesehatan di Papua yang belum optimal. Kayak Epin juga sharing, Sylvie sharing tentang pendidikan. Nah, ini sesi yang kayak ada mungkin yang sudah pernah dialami, apapun itu, dalam bidang apapun ya, finansial, atau pendidikan, ataupun usaha, apa yang menjadi kendala selama ini, gitu. Mungkin kalau dari yang saya berapa kali ada ikuti, saya dari Catherine ada, dengan Wela ada singgung, mungkin dari finansial, itu juga sebenarnya yang dialami sama teman-teman pengusaha di Papua sini, yang baru mulai. Bahkan ada berapa yang halus dalam hal pencatatan keuangan. Jadi jual produk tapi tidak tahu produk yang terjual berapa, karena tidak dicatat. Hari ini penjualan berapa? 2019 itu ada program PJI. Jadi dong kayak pendampingan karena bikin bisnis model canvas, gitu sudah. Terus setelah program itu, yang tadi Wela ada bilang juga tentang apa sustainability kayak itu. Jadi keberlanjutan itu memang agak susah kalau tidak didorong-dorong, dipaksa-paksa. Gitu. Jadi ya, memang sebenarnya kalau untuk finansial, kalau yang dialami sama teman-teman pengusaha muda Papua tuh itu sudah pencatatan keuangan tidak lengkap, ada yang tidak tahu, ada yang tidak menjalankan, sama sustainability-nya itu. Wow. Kalau Yan sendiri, pengusaha Ponda BKV sendiri, yang paling sama juga ya, finansial ini ya, pencatatan juga ya? Oh, lebih ke kendalanya, Kak? Iya. Kalau pencatatan memang dari awal mulai memang sudah selalu bikin. Hanya memang dia punya cara pencatatan beda dengan yang kita belajar di yang program 1 tahun itu. Jadi memang program yang itu dia bikin ajar cara yang baru, yang lebih mudah. Gitu sih, Kak. Wow. Oke. Tapi kalau misalnya untuk misalnya kan untuk memulai usaha, memulai bisnis apapun di Papua, iklimnya kondusif ya, maksudnya bagus untuk memulai. Menurut Yan? Daya beli cukup tinggi, Kak, tergantung produk. Oh ya. Oke. Berarti ya selalu ada tempat ya bagi yang mau Selalu ada berusaha. market, iya, marketnya pasti selalu ada. Betul. Oke. Itu dari owner Ponda BKV. Yan ini ownernya Ponda BKV yang wow,
Enak sekali Bisa kue-kuenya, berkunjung, minumannya. di samping sini sudah disediakan ada Iya. website Pondabe, ada Instagram, ada Facebook, Loh, ada juga Itu papan lagi yang trainer. mau bikin juga. Bagus ya, kreatif sekali. Wow. dia menggunakan platform apapun nih. Bagus. Iya, Terus promosi harus request tetap sampurna juga berjalan. ya. Ternyata. Terus and back request sebelah juga kan. Ternyata. Baik. Oke, itu dari Yan dan juga terakhir untuk sesi diskusi ini. Terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi di Zoom ini. Wow, kita 10. Terima kasih juga yang sudah sharing. Itu kenapa menurut saya penting sekali sharing, karena dengan sharing kita tahu, karena masing-masing kita punya punya apa yang kita mengerti, apa yang kita punya kelebihan juga, apa yang Tuhan percayakan ya. Jadi melalui sharing kita bisa saling mengisi lah, kita selalu dapat sesuatu yang baru seperti itu. Jadi memang selain kedepannya akan ada juga narasumber, tapi sesi sharing juga tetap kita sangat butuh sesi sharing, karena dengan begitu kita semakin diperkaya setiap kita. Seperti itu saja untuk malam ini, Zoom ini. Dan ya, di sini sudah 7:30, di Papua 8:30. Bukan? 15 menit lagi jam 10. Iya, benar. Oh, 15 menit lagi ya? Oh iya. Jamnya agak lambat sedikit. Ya, seperti itu. Sampai jumpa di meeting minggu depan ya, di jam yang sama, hari yang sama, Selasa. Setiap Selasa, jam 6 waktu Indonesia Barat, dan jam 8 waktu Indonesia Timur. Terima kasih. Gitu ya. Terima kasih, Kak. Selamat malam. Nia harusnya nih sharing. Jangan apa-apa. Next time. Yang belum sharing, next time sharing. Ya. Supaya kita sama-sama diperkaya. Oke. Oke. Terima kasih juga Dr. Agustina. Thank you. Biar semua yang kita dapat malam hari ini bisa kita praktekkan ya dan berguna. God bless. God bless dulu Kakak. God bless semua. Selamat malam semuanya. Mau keluar tuh. God bless. Dadah semuanya. Dadah. Sampai jumpa nanti di depan ya. Siap. Yes, sampai jumpa minggu depan. Bye.